Analisis SWOT PT Indofood. PT Indofood Sukses Makmur Tbk merupakan jenis perusahaan manufaktur, yaitu perusahaan yang memproses bahan mentah hingga berubah menjadi bahan yang sudah siap untuk dipasarkan. Nah, PT Indofood Sukses Makmur Tbk ini merupakan bentuk perusahaan PT atau perseroan terbatas, yaitu suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham. Visi dan misi. Visi to become a total food solution company. PT Indofood berusaha untuk selalu total dalam operasinya dan memberikan solusi dari kebutuhan yang ada. Misinya untuk meningkatkan proses dan teknologi, untuk menghasilkan kualitas tinggi, inovatif, dan produk terjangkau, untuk memastikan ketersediaan produk kepada domestik dan internasional, untuk memberikan kontribusi, dan untuk terus meningkatkan nilai pemangku kepentingan. Long-term objective, tujuan jangka panjang Indomie. Yang pertama, menghadirkan mie instan yang berkualitas namun dengan harga yang terjangkau. Kedua, memelihara kesetiaan pelanggan dan distributor. Ketiga, memberikan harga yang kompetitif dengan menekan biaya produksi melalui penghematan biaya dari supplier sampai distributor. Selanjutnya, strategi manajemen pada elemen marketing mix. Marketing mix terdapat beberapa elemen marketing dikenal dengan unsur 4P, yaitu produk, price, place, dan promotion. Yang pertama adalah produk. Brand name yang digunakan adalah Indomie. Indomie memiliki rasa yang sesuai dengan selera orang Indonesia. Indomie pun selalu berusaha memenuhi keinginan konsumen yang semakin banyak. Terbukti dengan semakin bertambahnya variasi produk Indomie dengan variasi rasa sesuai dengan masakan tradisional daerah-daerah Indonesia. Selanjutnya adalah price. Indomie selain dapat dibeli per bungkus, juga dapat dibeli per kardus yang berisi 30 atau 40 Indomie. Harga Indomie juga sangat murah dan terjangkau bagi semua kalangan masyarakat di Indonesia. Per bungkus Indomie dihargai sekitar 2.000 sampai 4.000 rupiah. Selanjutnya adalah place. Grup distribusi Indofood memiliki jaringan distribusi terluas di Indonesia, menembus sampai setiap sudut kepulauan. Gudang stok ditempatkan pada area-area yang memiliki outlet retail yang banyak, termasuk pasar tradisional, sehingga setiap gudang dapat melayani masing-masing area geografis dalam waktu yang sesingkat mungkin. Selanjutnya adalah promotion. Pada promotion ini tagline-nya adalah Indomie tak laku. Kemudian iklannya berupa di billboard atau iklan TV, dan pembuatan soft sign seperti spanduk nama burjo dengan tema Indomie untuk setiap burjo di Yogyakarta atau di kota-kota lain. Kemudian analisis lingkungan internal atau mikro. Yang pertama adalah konsumen. Konsumen Indomie tidak hanya dari Indonesia, tetapi ada yang di luar negeri. Kemudian untuk pesaing, salah satu kompetitor Indomie adalah mie sedap. Mie sedap masuk ke pasar dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga yang ditawarkan Indomie, sehingga konsumen yang terpengaruh harga akan lebih memilih mie sedap. Kemudian untuk pemasok, merek-merek produk grup Indofood dikenal konsumen sebagai produk kualitas dengan harga terjangkau dan tersedia di berbagai pelosok Indonesia. Kemudian channel of distribution, ini manufaktur konsumen, manufaktur pedagang eceran ke konsumen, manufaktur pedagang besar, pedagang eceran ke konsumen, kemudian manufaktur agen pedagang besar, pedagang eceran ke konsumen. Kemudian sumber daya manusia dengan total tenaga kerja sekitar 62.000, Indofood percaya bahwa karyawan adalah salah satu kelompok paling penting dari stakeholder dan unsur paling penting dalam keberhasilan perseroan. Kemudian analisis lingkungan eksternal atau makro. Yang pertama adalah ekonomi. Menurut catatan Bursa Efek tahun 1994, PT Indofood berhasil menguasai 90 pasar mie instan di Indonesia. Kemudian sosial dan budaya. PT Indofood melihat dan menyesuaikan terlebih dahulu produknya sebelum akhirnya mampu menguasai pasar baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Selanjutnya, teknologi. Perkembangan teknologi selain dengan menunjang tercapainya tujuan perusahaan dapat juga menjadi ancaman bagi merosotnya produktivitas perusahaan. Dan perusahaan Indofood memiliki mesin yang canggih-canggih. Kemudian demografi. Pemasaran Indomie dari perusahaan PT Indofood Sukses Makmur ini menargetkan kepada konsumen dengan rentang usia di atas 3 tahun. Dan dari sisi jenis kelamin dapat dikonsumsi pria maupun wanita. Kemudian geografis dengan letak. Geografis negara Australia dan negara Indonesia
itu dekat sehingga memudahkan pengiriman untuk ekspor dan impor. Selanjutnya, tujuan utama didirikannya PT Indofat adalah untuk memproduksi makanan olahan, pengolahan gandum menjadi tepung terigu, industri makanan terpadu, distribusi, perkebunan, dan pengolahan kelapa sawit. Selanjutnya, analisis SWOT. Yang pertama adalah strength atau kekuatan. Keahlian dalam cita rasa Indonesia, produksi rendah biaya, jangkauan distribusi luas, kecepatan dalam menjangkau konsumen, brand yang sudah terkenal. Kemudian untuk kelemahannya, terlalu banyak brand yang dikeluarkan, terlalu banyak inovasi rasa yang dibuat oleh Indofood, permintaan pasar yang belum terpenuhi, dan mengandung zat berbahaya bagi tubuh seperti MSG. Selanjutnya, opportunity atau peluang, melakukan ekspansi ke luar negeri, melakukan join dengan perusahaan yang memiliki produksi jenis, melakukan diversifikasi terhadap produk lain. Kemudian untuk ancaman, ketatnya persaingan yang dilakukan pesaing dalam hal iklan maupun inovasi, tidak fokus terhadap satu jenis produk. Penelitian yang dilakukan oleh para gizi mengenai kandungan yang ada di Indomie terhadap produk lain, dan menciptakan mie dengan bahan-bahan yang lebih sehat seperti bahan-bahan organik.